Saudara percaya Tuhan mau membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi lagi? Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Semua kebangunan rohani itu terjadi karena masa sukar, Bapak Ibu. Dan kita percaya keadaan dunia tidak semakin baik. Alkitab tidak pernah menubuatkan keadaan dunia semakin baik. Jadi Bapak Ibu jangan berdoa 2024 lebih baik. 2024 and beyond makin parah Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, di sanalah kebangunan rohani terbesar akan terjadi. Kabar buruk buat orang di luar Tuhan. Kabar baik untuk kita yang di dalam Tuhan. Karena sumber hidup kita bukan dunia ini. Sumber hidup kita itu Tuhan. Anda akan melihat berkat-berkat supranatural terjadi dalam gereja Tuhan. Saudara jangan takut Bapak Ibu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kita bukan sekedar orang Kristen. Kita adalah warga kerajaan sorga. Sorga bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Heaven is a kingdom. Amin. Bilang sama sebelahnya, heaven is a kingdom. Dan yang bisa masuk ke sorga hanya warga kerajaan sorga. Dan kabar buruknya sorga gak terima turis. Untuk Anda bisa jadi warga kerajaan sorga, Anda harus dilahirkan kembali. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Kekristenan bukan agama. Agama fokusnya hanya satu, bagaimana mati masuk sorga. Tapi kekristenan bagaimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Heaven is a kingdom. Ya, oleh anugerah Tuhan lah. Saya dan istri ini karena papa dulu sakit almarhum ya. Lalu anaknya kan warga negara Amerika. Anaknya bilang gini, udah papa ke Amerika aja. Nanti ada full dari Amerika bisa bantu pembiayaan kesehatannya. Ya dasar anak bicara orang tua percaya. Sampai di sana ditolak Pak. Kamu bukan warga negara. Bagaimana mungkin kami bisa membiayai semua biaya kesehatanmu? Kamu bukan warga negara. Anakmu yang warga negara. Singkat cerita masuklah UGD. 5 hari berapa puluh ribu US dollar. Nggak sanggup bayar. Lalu dokternya berkata gini. Saya akan bantu kamu. Dokternya Dr. Liberton, namanya Dr. Liberton, dia tulis surat pakai tangan. Kamu bawa ini ke Departemen Sosial Amerika pakai nama saya. Minta ajukan full cover. Udah diurus Pak, tapi pernah ditolak. Kamu maju dengan surat saya ini. Singkat cerita Bapak Ibu, dikasihlah suratnya dan luar biasa. Diterima Bapak Ibu. Dan orang government yang ngomong gini, Bapak dan Ibu berhak menerima full cover, pembiayaan akan dibayar oleh pemerintah Amerika. Syaratnya satu, apakah Bapak bersedia jadi warga negara Amerika? Dan Papa berkata, saya bersedia. Karena itu Bapak gak bisa balik lagi ke Indonesia ya. Dan sejak hari itulah Bapak Ibu, singkat cerita diterima semua berjalan. Saya dan istri setiap tahun harus ke Amerika. Karena perawatan Papa setahun 1 atau 2 kali. Anda tahu kami udah bolak-balik Amerika lebih dari 10 kali lah. Tapi yang menarik begini, setiap kali kami mendarat di Amerika mau masuk nih, ketemu imigrasi, kami tuh gak pernah yakin 100% bisa masuk. Betul gak Bapak Ibu yang bolak-balik Amerika? Bisa gak dideportasi? Bisa, kenapa? Belum yakin, karena kami bukan warga negara Amerika. Tapi heran Bapak Ibu, ketika saya dan istri kembali ke Indonesia, ngelihat imigrasi Indonesia, tenang gak? Yakin gak bisa masuk? Kenapa yakin? Karena kita warga negara Indonesia. Demikian pula dengan sorga Bapak Ibu. Apakah Anda begitu mau masuk Indonesia, tunggu Bapak, kami timbang dulu ya perbuatan baik dan jahatnya. Bilang sama sebelahnya, gak ada hubungan. Masuk sorga gak ada hubungan perbuatan baik dan jahat. Masuk sorga hubungannya, are you citizen? Amin. Dan saya jadi warga negara Indonesia bukan karena perbuatan saya kan. Karena kelahiran saya.
Itu yang membedakan. Are you citizen or just a Christian? Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Sorga bukan bicara tentang sebuah tempat yang indah. Heaven is a kingdom. Dan Anda harus mengerti hukum-hukum kerajaan sorga. Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di sorga. Bukan bagaimana mati bisa masuk sorga. Itu bukan kekristenan Bapak Ibu. Itu agama. Tadi pagi saya singgung kan. Tuhan tidak pernah merancang untuk manusia hidup di sorga. Saya bukan berarti tidak percaya sorga itu ada. Saya percaya sorga neraka itu ada. Tapi Tuhan tidak pernah merancang untuk manusia hidup di sorga. Segala sesuatu pada mulanya sebuah ide. Sebutlah bangku yang Anda duduki pada mulanya sebuah ide. Baju yang kita pakai pada mulanya sebuah ide. Bahkan gereja ini pun pada mulanya sebuah ide. Indonesia pun pada mulanya sebuah ide. Termasuk Anda dan saya manusia, kita semua pada mulanya sebuah ide. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Beritahu sebelahmu, kita ini idenya Tuhan. Apa ide Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa di bumi. Tuhan tidak pernah punya ide menciptakan manusia hidup di sorga. Itu ide agama saudara. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan merancang manusia untuk hidup berkuasa di bumi. Berapa lama? Selama-lamanya. Karena dosa belum masuk pada saat itu. Tapi karena dosa masuk makanya kematian ada. Tapi hanya untuk sementara kita di sorga. Setelah itu Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru. Bumi yang baru untuk kita kembali berkuasa dan hidup di bumi. Amin. Indonesia pernah dijajah Belanda. Di Indonesia seperti di Belanda. Kakek nenek kita ngomongnya Hollandspreken. Makanannya keju. Makanan Belanda. Pendidikannya Belanda. Bahkan hukumnya pun di Indonesia sampai hari ini KUHP kita peninggalan Belanda. Di Indonesia seperti di Belanda. Indonesia bukan Belanda, Belanda bukan Indonesia. Tetapi Indonesia seperti Belanda, karena Belanda itu kingdom kan. Sampai hari ini Belanda itu kerajaan. Bicara tentang apa? Budaya, kultur, value. Kalau Anda ke Glodok, di Glodok seperti di Cungkok. Karena apa? Cina itu kerajaan. Bicara tentang budaya. Bumi penuh kemuliaannya. Itu bukan bicara tentang merinding, asap, bukan. Kata kemuliaan itu kan kabot. Beban, bumi ini harusnya cetakan sorga Bapak Ibu. Amin. Katakan, Tuhan menciptakan saya. Segambar dan serupa dengan Allah. Saya ini cetakannya Tuhan. Amin. Tapi itu yang dirusak kan. Setelah Anda dan saya lahir baru di dalam Yesus. Kita bukan berasal dari bumi ini. Kita berasal dari sorga. Kita warga kerajaan sorga. Anda harus hidup dengan hukum kerajaan sorga. Nah itu yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Katakan yuk, hidup di bumi seperti di sorga. Dan value dasar warga kerajaan sorga adalah Anda harus jadi orang yang dapat dipercayai. Itu khotbah saya di ibadah kedua ini. Jadi orang yang dapat dipercayai. Apa artinya pastor? Jadi orang yang dapat dipercayai. Kita akan saksikan video singkat berikut ini. Ini video iklan kok Bapak Ibu. Video iklan McDonald. Ini video lama. Tapi video ini memberikan satu gambar yang jelas tentang apa arti jadi orang yang dapat dipercayai. Ya silakan multimedia. Next slide videonya. Istrinya ngambek karena suaminya nggak ngajak dia. Keluar ikan monster,
Yang dimakan ternyata McDonald. Di hari yang lain, Anda dapat sesuatu? Kalau Anda jadi sang istri dari orang ini, kira-kira hari itu adalah hari yang bahagia sekali, bukan? Akhirnya Tuhan mendengar doaku. Aku diajak mancing oleh suamiku. Dan di tengah jalan suamiku membelikan aku McDonald. Ketika aku mau makan, suamiku berkata, nanti sayang ya. Makannya pas aku mancing. So sweet. Yang dia tidak tahu adalah, bilang mas bilangnya, modus. Dia berharap istrinya, ya seperti itulah. Apa arti jadi orang yang dapat dipercayai? Tindakan Anda mungkin bisa kelihatan bagus, tapi motivasi hati Anda. Tuhan tidak pernah menilai baik atau jahat berdasarkan perbuatan yang terlihat. Tapi berdasarkan hati kita. Saya bisa aja khotbah di depan ini melayani. Tapi siapa yang tahu motivasi hati saya? Itu yang menentukan apakah Anda dapat dipercayai atau tidak. Kita baca satu ayat ya. Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah Anda dapat dipercaya? Oke, Yohanes 10 ayat 10 baca bersama-sama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bukan untuk memberi kita agama yang baru. Yesus datang untuk memberi kita hidup yang baru. Kekristenan bukan bicara agama. Kekristenan bicara tentang kehidupan. Dan bicara tentang kehidupan, bicara tentang apakah Anda dapat dipercayai. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah merancang untuk manusia hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Eden itulah surga di bumi Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita manusia memperluas kerajaan sorga di bumi. Pengaruhnya diperluas. Dan untuk itu Anda dan saya harus punya value dasar. Yaitu dapat dipercayai. Katakan, kekristenan adalah kehidupan. Dan bicara kehidupan, bicara apa? Dapat dipercaya. Apakah Anda dapat dipercaya? Karena apa? Ini kunci hidup berkelimpahan Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki hidup kita susah kok. Dan berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah tidak menambahi. Anda harus tahu kunci untuk menerima berkat Tuhan. Janganlah hidup kita seperti kereta api. Saya dulu mengalami Bapak. Tadi pagi saya cerita di ruang pembicara ya. Saya ini anak pendeta. Ya. Dan sebagai anak pendeta saya tidak pernah diajar tentang keuangan. Jadi saya pernah mengalami hidup kayak kereta api. Susah. Duit. Oke. Ayo sama-sama. 2, 3. Saya pernah ludahi Alkitab satu ayat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ludahin ayat itu. Apa itu? Buktinya saya hidup kekurangan. Saya gak pernah dilatih, diajar tentang uang. Doni, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan tidak ada ayatnya juga. Saya menikah sudah 24 tahun, Februari tahun depan 25 tahun. 10 tahun pertama kami mengalami masalah keuangan. Ya, puncaknya itu saya terlibat hutang. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah.
banyak orang hanya fokus menyelesaikan masalahnya, tapi tidak akarnya. Mujizat itu hanya menyelesaikan masalah, tapi bukan akar masalahnya. Banyak orang masalahnya selesai, tapi kalau akarnya belum dicabut akan timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi. Anda mengerti maksud saya? Dan seringkali antara masalah dengan akar masalah itu seakan-akan tidak ada hubungannya. Saya punya sahabat, dia pengusaha, bertahun-tahun dia punya masalah di pinggang. Dan selalu yang difokuskan, yang diperiksa adalah pinggangnya. Gak sembuh-sembuh. Sampai dia susah jalan, gak bisa duduk lama. Kalaupun diajak jalan-jalan pun menderita. Sampai satu hari dokter di Singapura bilang gini, coba periksa gigi kamu. Loh, ada apa dengan gigi saya? Rupanya akar masalahnya di gigi. Ada satu urat syaraf yang harus nyangkut atau apa gitu, dibersihin, beres tuh pinggangnya. Dan itu mencelikan mata saya. Selesaikan akarnya, bukan hanya masalahnya. Anda tahu kenapa saya punya masalah keuangan? Ya karena ada akarnya, yaitu keangkuhan hidup. Ya, saya itu pengen punya bisnis, Pak. Kenapa dulu? Nggak salah jadi pengusaha. Jadi waktu saya masih remaja, saya nggak tahu usia berapa, saya lupa lah. Ini kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan, saya nggak bisa sembuh di situ. Jadi saya waktu itu, saya ingat saya pakai baju bagus, ya. Dan satu jemaat bilang sama saya gini, Don, baju lu bagus banget. Terima kasih, uang kolekte nih. Sakitnya di mana Pak Lewi? Sakitnya bukan di sini Pak, di sana sini. Saya tuh sakit banget. Dan sejak hari itu saya merasa terhina, malu kalau saya terima uang jemaat. Mengerti Bapak Ibu? Dan saya punya impian kalau saya jadi hamba Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang juga seorang pengusaha. Saya ingin punya bisnis, tidak salah Pak. Tapi saya sombong. Saya merendahkan yang namanya Tuhan gitu loh. Saya tahu panggilan saya ini pengkhotbah Bapak Ibu. Saya ini dipanggil full time jadi hamba Tuhan. Ketika saya lahir di Tanjung Pandan. 2 hari sudah muntah-muntah darah, dokter angkat tangan. Lalu ibu saya berdoa, bernasar. Tuhan kalau anak ini hidup besar jadi, kok tahu? Gak mungkin pengusaha ya Pak. Dan ibu saya bernasar 100%, ada kata 100%, dia akan melayanimu sepenuh waktu. Tidak untuk bekerja, tidak untuk bisnis. Itu terucap dari mulut saya Bapak Ibu. Jadi sejak kecil, kalau ditanya selalu diceritakan, Doni ingat ya mami sudah nasar, kamu gede jadi hamba Tuhan, pendeta. Ketika saya ditanya sama om saya, Doni udah besar mau jadi apa? Saya bilang, Doni pengen jadi tentara, polisi. Ibu saya langsung keluar, Doni, no. Mami sudah janji sama Tuhan besar jadi pendeta. Masa depan dikunci Pak. Dan ketika saya SMP, muka saya penuh dengan jerawat. 5 SD muka saya penuh dengan jerawat. SMP kelas 2 muka saya penuh dengan jerawat. Sampai teman saya di kelas ngomong gini, di wajahmu kulihat bulan. Benar-benar hancur Pak. Bahkan jerawat kalau mau keluar pun mesti booking tepat jauh-jauh hari. Anda tertawa di atas penderitaan saya, oke? Dan saya berdoa, Tuhan kenapa saya waktu masih kecil 2 SMP ini 2 SMP ini doa saya. Tuhan kenapa saya waktu masih bayi tidak mati saja. Kalau saya masih bayi mati pasti masuk sorga. Koneksi deket Pak, orang tua pendeta. Bukan pengedar. Kalau di sorga enak gak? Enak Pak. Jadi itulah awal mulanya Bapak Ibu. Ya. Dan ketika itu Tuhan bicara di hati saya. Tuhan kenapa saya gak mati aja? Doni kan aku punya rencana dalam hidupmu. Dan saya buat keputusan pertama kali. Bukan sebagai seorang anak pendeta. Tapi sebagai Doni Frankie Tompuno. Saya masuk kamar saya. Kamar saya kecil tapi bukan kamar kecil. Itu 2 hal yang berbeda. Untuk pertama kali saya berlutut di situ. Pagi-pagi jam 4. Dan saya baru ngomong, Bapak itu saya dilawat Tuhan. Peng, saya nangis. Saudara. Itu SMP kelas 2. Sampai SMA kelas 2. Setiap hari saya doa tidak kurang dari 4 jam. Pagi 2 jam, siang 1 jam, malam 1 jam.
Sehari 4-10 pasal. Itu perjalanan rohani saya. Ya, dan tidak ada yang ngajar saya soal keuangan. Nah, ketika saya masuk pernikahan, saya mengalami masalah keuangan. Saya tidak mengerti prinsip ini. Ya, dan Tuhan pulihkan. Akarnya apa? Kesombongan. Saya mengalami Bapak Ibu 10 tahun masalah keuangan dan puncaknya itu ya ini. Ya, saya punya masalah utang 16 kartu kredit. Lalu orang tua saya waktu itu ayah saya divonis kanker stadium akhir. Mesti dioperasi di Singapura, di Mount Elizabeth. Saya pikir operasi di Singapura itu mahal. Ternyata operasi di Singapura itu enggak mahal, tapi amat sangat mahal. Amin. Siapa bilang operasi di Singapura mahal? Bilang mas sebelahnya apa? Enggak mahal. Tapi apa? Amat sangat mahal. Bapak tertawa di atas penderitaan saya. Di titik itulah ya Tuhan beresin hati saya. Katakan yuk hati saya. Doni, aku tidak punya masalah dengan masalahmu. Tapi aku punya masalah dengan hatimu. Aku ingin berurusan dengan hatimu dulu, bukan dengan masalahmu. 2 hari sebelum ayah saya dipanggil Tuhan. Saya melihat ayah saya sangat sakit menderita di Siloam Kebun Jeruk ya. Balik dari Singapura dirawat di situ. Dan saya berdoa, Tuhan sembuhkan papi saya atau panggil dia. Dan saya dengar suara di batin saya jelas berkata, aku panggil papimu pulang, aku panggil kamu pulang kembali kepada panggilanmu. Saya 10 tahun meninggalkan Tuhan di hati saya. Tubuh saya di gereja tapi hati saya jauh dari Tuhan. Saya bahkan ludahi ayat, mana Tuhan? Saya di gereja kenapa Bapak Ibu? Karena saya gak punya pilihan. Saya memang dari kecil besar melayani di gereja. Tapi hati saya sudah gak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan ubah itu Bapak Ibu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, di tengah kesulitan sebesar apapun Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Jangan bawa masalahmu dulu kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalahmu, tapi bawa hatimu dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin berurusan dengan hatimu dulu. Amin. Anda tahu saya punya utang tuh 16 kartu kredit. Karena saya narik-narik di bank, saya main option di pasar uang Amerika, saya main gold, saya main emas ya. Dan 3 bulan pertama memang ya puji Tuhan untung hampir double Bapak Ibu. Tapi karena saya greedy, saya cinta uang, saya serakah, saya ngalami kejatuhan. Lalu saya punya utang Sikacita 16 kredit itu kurang lebih 800 juta lebih. Saya tinggal di rumah mertua indah tuh 8 tahun, gak indah sih. 8 tahun harga diri saya hancur. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak ada orang terlalu hebat dan tinggi yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Tapi tidak ada orang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Masalahnya bukan masalah kita. Masalahnya apa? Hati kita. Dan bicara hati itulah Tuhan operasi saya Bapak Ibu. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan pulihkan 4 pilar hidup saya. Kerohanian saya, keuangan saya, keluarga dan juga kesehatan tubuh saya. Di bumi seperti di sorga. Kerohanian bagus, belum tentu keuanganmu bagus. Kerohanian, keuanganmu bagus, belum tentu keluargamu bagus. Ada orang cinta Tuhan, diberkati tapi keluarganya hancur. Banyak Bapak Ibu. Kerohanianmu bagus, keuanganmu bagus, keluargamu bagus. Belum tentu kesehatanmu bagus. Amin. Kekristenan bukan bicara tentang bagaimana mati masuk sorga. Kekristenan bicara bagaimana hidup di bumi seperti di sorga. Itulah hidup berkelimpahan. Bukan hanya keuangan tapi 4 pilarmu pulih. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Anda mau mengalami itu? Saya hanya mengajar apa yang saya hidupi dan saya yang hidupi apa yang saya ajarkan. Ini bukan teori. Ya, ini benar-benar lahir dari hidup saya dan istri bersama keluarga. Dan itu yang kami ajarkan ke jemaat. Apa kuncinya Bapak Ibu? Hidup berkelimpahan di bumi ini. Matius 25-29 ini hukumnya. Ya, kerajaan itu berdasarkan hukum. Kita harus mengerti hukum kerajaan sorga di bumi ini.
Demikian yang Tuhan Yesus katakan, karena setiap, baca sama-sama ya, 2, 3, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Sekilas ayat ini tidak adil, bukan? Kepada yang mempunyai, diberi. Sehingga apa? Berkelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sehingga hidupnya susah. Duit. Oke. Apa rahasianya Bapak Ibu? Karena setiap orang yang mempunyai, kalau Anda dan saya punya yang satu ini dalam hidup kita, itu dasar untuk Tuhan memberkati Anda. Tapi kalau Anda tidak punya yang satu ini dalam hidup Anda, apapun yang ada pada Anda akan diambil. Apa yang harus kita miliki, punyai dalam hidup kita di bumi ini? Kita baca ayat sebelumnya, ya, menjelaskan pernyataan Tuhan Yesus ini. Matius 25 ayat 14 berkata, sebab apa? Hal kerajaan sorga. Jadi Yesus sedang bicara tentang prinsip kerajaan sorga. Bagaimana hidup di bumi seperti di sorga. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan apa? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Next, ya. Yang satu dipercayakan 5 talenta, yang satu dipercayakan 2 talenta, yang satu dipercayakan 1 talenta. Jadi kerajaan sorga bicara tentang kepercayaan. Amin. Dan bicara tentang kepercayaan, bicara tentang apa? Duit. Talenta itu uang Bapak Ibu. Bukan sekedar bakat, itu harta, itu uang. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Jadi kalau seorang hamba bekerja 6.000 hari, dia dapat 1 talenta. Bayangin sekarang gaji UMR berapa? Sebutlah 5 juta. 5 juta kali 16 tahun. Sedikit atau banyak? Lumayan Bapak Ibu. 1 talenta itu emas. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Lalu tuannya pergi ke negeri yang jauh. Singkat cerita nggak tahu kapan balik. Benar-benar kan, zaman dulu belum ada internet, belum ada komunikasi, benar-benar dipercayakan. Yang 5 talenta menjalankan uangnya sehingga menghasilkan laba 5 talenta. Yang 2 talenta pun demikian. Yang 1 talenta diapakan? Dipendam. Lalu tuannya balik, minta pertanggungjawaban. Dan yang 5 talenta berkata apa? Tuan, uang 5 talenta yang Tuhan berikan, hamba sudah jalankan berbuah laba 5 talenta. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacitaku. Yang 2 talenta pun demikian. Yang 1 talenta berkata apa? Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tuhan hanya ingin ambil untungnya. Saudara, Anda mau diberkati Tuhan? Kuncinya apa? Jadilah orang yang menguntungkan. Katakan yuk, menguntungkan. Memang itu tujuannya kita ada di bumi ini. Supaya apa? Supaya kita memberikan hasil. Kalau Anda tidak menguntungkan tempat di mana Anda bekerja, siapa yang mau gaji Anda? Jadilah orang yang menguntungkan. Jangan punya pikiran gini Bapak Ibu. Buat apa saya kerja keras? Nanti yang untung juga yang enak di atas. Untung itulah Anda dan saya ada. Ingat baik-baik. Tidak punya uang dan miskin itu 2 hal yang berbeda. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Tapi kalau miskin itu kondisi mental. Semua orang yang punya uang hari ini dulunya nggak punya uang. Tapi mentalnya bukan mental miskin. Jadi ada perbedaan besar antara tidak punya uang dengan miskin. Amin. Miliki mental jadi berkat. Orang yang punya 1 talenta ini mentalnya mental miskin. Tidak mau menguntungkan. Hari ini apakah keberadaanmu itu menguntungkan? Jangan sampai ketika Anda meninggalkan tempat kerja Anda, bos Anda bertepuk tangan berdoa puji Tuhan. Harusnya ketika Anda berkata, bos saya pamit ya,
Bosnya berkata, jangan. Katakan yuk, jadi orang yang menguntungkan. Termasuk dalam kerajaan sorga, amin. Untuk itulah kita dipanggil jadi berkat. Ketika fokus hidupmu jadi berkat, Anda akan selalu diberkati. Jangan fokus cari untung Bapak Ibu, fokus jadi berkat. Barulah Tuhannya ngomong apa sama 1 talenta ini. Kamu tuh hamba yang malas, kamu hamba yang jahat. Diambillah yang 1 talenta, diberikan kepada yang 5 talenta. Baru Tuhan Yesus ngomong, kepada yang mempunyai akan diberi. Sehingga apa? Berkelimpahan. Tetapi kepada mereka yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Mempunyai apa Bapak Ibu? Mempunyai 1 karakter, dapat dipercaya. Next slide, baca sama-sama. Ya, kita baca ini dengan pengertian yang benar. 2, 3, karena setiap orang yang dapat dipercaya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak dapat dipercaya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan Yesus sedang bicara tentang kerajaan sorga. Jadi kalau Anda baca next dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di otak saya dulu Bapak Ibu, oh artinya utamakan dulu jam-jam ibadah. Utamakan dulu doa saat teduh. Tidak salah, Anda tafsirkan itu tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena itu yang saya lakukan. Kenapa saya nggak diberkati? Padahal saya sudah rajin berdoa, rajin puasa, melayani. Tapi mana buktinya? Setiap pagi bangun pagi doa, tapi mana? Oke Bapak Ibu, engkau rajin berdoa, engkau baca Alkitab, engkau melayani bagus. Tapi kalau kau tidak dapat dipercaya, sekalipun kau rajin berdoa, puasa, tetap diambil. Karena dasar kerajaan sorga bukan agama. Itu agama Bapak Ibu. Dasar kerajaan adalah karakter dapat dipercaya. Allah itu setia, dia dapat dipercaya. Amin. Janjinya itu ya dan amin. Kalau Tuhan berfirman, berjanji, pasti digenapi. Itulah fondasi kerajaan Allah. Amin. Next, jadi sebenarnya ayatnya berkata apa? Jadilah dahulu orang yang dapat dipercayai. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amsal 28-20, baca keras-keras. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Next, apa fokus hidup kita? Cepat kaya atau dapat dipercaya? Kalau fokus hidup Anda ingin cepat kaya, Anda tidak dapat dipercaya. Tapi kalau Anda dapat dipercaya, Anda pasti kaya. Tuhan mau kita kaya, tapi bukan cepat kaya. Jangan skip the process. Ada prosesnya, amin. Jangan terjebak ingin cepat kaya. Nah kita lihat video yang kedua berikut ini. Perhatikan baik-baik apa arti dapat dipercaya dari video kedua berikut ini. Tolong. Buat kesalahan, sini kamu. Ibunya dihina, diejek. Dia memendam kekecewaan dan kemarahan. Dia pulang dengan marah. Ini Presiden Korea Utara. Lakukan yang terbaik besok. Dia kecewa, dia marah, dia lihat tetangganya latihan untuk acara besok. Harusnya dia bangun pagi ini, tapi dia memutuskan tidak bangun. Ini acara besarnya. Presiden Korea Utara. Giginya kemana? Ini dia giginya, oke? Ini Presiden Korea Utara, bilang sama sebelahnya, kelar hidup lu.
Setiap kita tuh dipercayakan sesuatu dalam hidup ini. Mungkin sesuatu yang kecil yang kita anggap nggak penting, itu penting Bapak Ibu. Dalam kerajaan Allah tidak ada yang tidak penting. Amin. Saudara, kita lihat contohnya Daud. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang apa? Mengembalakan kambing domba. Samuel berkata kepada Isai, kumpulkan semua anak-anakmu. Tapi Isai tidak mengumpulkan Daud. Artinya Daud dianggap anak atau tidak? Daud gak dianggap anak, Daud gak dianggap penting. Anda tahu Samuel itu nabi yang mengangkat Saul. Secara politik itu penting sekali. Kalau Jokowi mau datang ke rumah Anda, satu kebanggaan bukan? Saya bayangkan Samuel berkata, Isai berkata pada anaknya, anak-anak dengar ya, Nabi Samuel mau datang ke rumah kita. Kehormatan besar. Papi mau semua pakai baju-baju bagus ya. Sana kamu belanja ke Mall Yerusalem, ke Plaza Bethlehem ya. Semua harus pakai baju branded. Brandednya apa? Camel. Semuanya dikasih baju bagus siap pesta. Daud datang. Papi, Uut mana? Dan Isai berkata, ini tongkat sana, gebalin kambing domba ke Hong Kong. Yang jauh sekalian, kamu tuh anak pembawa sial. Ya, kita lihat Mazmur 27:10 berkata apa? Karena sekalipun ibu dan ayahku apa? Membuang aku, tapi engkau menyambut dan menghibur aku. Lihat, Daud tuh anak yang ditolak Bapak Ibu. Tapi apakah Daud menyimpan kemarahan, kekecewaan kepada ayahnya? Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku apa? Mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau Anda baca di kisah yang lain, Daud itu mengembalakan bukan banyak ekor domba, hanya 2-3 ekor domba. Kalau datang singa, datang beruang, hendak nerkam domba milik ayahnya yang nolak dia. Kalau saya Bapak Ibu malah bersyukur, pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Makan tuh, singa datang, tunggu, tenang aja. Nih, makan. Lalu Daud datang kepada ayahnya berkata, ayah tadi datang apa? Bukan anjing kampung ya. Dan ini singa juga bukan singa taman safari yang udah kekenyangan, nguap, ngantuk. Ini singa lapar Bapak Ibu. Daud punya alasan tidak untuk berkata itu kepada ayahnya. Tapi Daud tidak melakukan itu. Pernah lihat satu gambar anak remaja ngejar-ngejar singa gondol domba pakai tongkat? Woi, balikin woi gitu. Ya, kalau itu masuk Instagram viral tuh. Viral Bapak Ibu. Tapi masalahnya siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Daud mempertaruhkan nyawanya hanya untuk 2-3 ekor domba. Itu bicara apa? Kepercayaan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan. Janganlah kita memberi supaya dilihat orang. Berdoa supaya dilihat orang. Kalau Anda melakukan sesuatu supaya dilihat orang, Anda gak bisa dipercaya. Anda munafik. Daud tidak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Apa masa depan seorang gembala? Tidak ada masa depan Bapak Ibu, tidak ada masa depan. Apakah Daud punya impian jadi raja? Tidak ada di pikirannya, tapi itu ada di pikiran Tuhan. Tuhan hanya menyingkapkan rencananya dalam hidupmu yang besar itu ketika engkau dapat dipercaya. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Jadilah suami yang dapat dipercaya. Jadilah istri yang dapat dipercaya. Jadilah pengusaha kecil yang dapat dipercaya. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk mengangkat kita. Tuhan cari orang yang dapat dipercaya. Dan ternyata Daud dapat dipercaya. Kenapa? Ketika Daud dipanggil oleh Isai. Isai panggil Daud lewat hambanya yang lain mungkin. Kalau Anda dan saya jadi Daud. Daud, itu papamu panggil. Ketika Daud datang, Alkitab mencatat wajahnya berseri-seri. Bahkan pipinya kemerah-merahan, gak pakai blush on ya. Itu asli. Lalu Samuel bangkit berkata, urapilah dia jadi raja. Mimpi apa betul?
Tapi seandainya Daud datang dengan marah, dengan kesal, itu domba diseret-seret. Dipukulin sampai benjol, pelampiasan. Apa panggil-panggil? Tadi suruh saya pergi jauh-jauh. Kira-kira hari itu Daud jadi tidak diurapi menjadi raja. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk mengangkatmu. Rendahkan hatimu. Supaya Tuhan dapat meninggikanmu pada waktunya. Jadilah orang yang dapat dipercayai. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu, hari dan waktunya Tuhan untuk kita. Anda ingat Yusuf? Di penjara, Yusuf punya alasan untuk kecewa marah sama Tuhan. Buat apa gua sia-sia hidup kudus? Lihat baik-baik. Kalau Anda di penjara, Anda tahu kenapa Yusuf di penjara? Karena istri Potifar menggoda dia kan. Untuk tidur bersama dengan dia. Tapi kan Yusuf menolak. Karena itu dia masuk penjara. Jujur, kalau Anda dan saya jadi Yusuf, nyesel nggak? Ayo, pria-pria, wanita tutup mata, tutup telinga, nyesel nggak? Ini pikiran jahat ya, mohon maaf ya. Ini bukan pikiran hamba Tuhan ya Pak. Tahu gitu, tahu gitu, gue sikat juga tuh istri Potifar, betul nggak? Buat apa gue hidup kudus masuk penjara? Tapi by the way Bapak Ibu, kalaupun Yusuf tiduri istri Potifar, cepat atau lambat pasti ketahuan. Toh masuk penjara juga kan. Tapi Yusuf masuk penjara bukan karena korupsi, bukan karena selingkuh. Dia masuk penjara karena apa? Dia jadi orang yang dapat dipercaya. Engkau gak dipercayakan kata Yusuf. Semua dipercayakan tapi hanya engkau istri Potifar. Ini masalah bukan dosa, masalah kepercayaan. Tapi yang menarik adalah Yusuf gak kecewa sama Tuhan. Di penjara, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Cari dalam sejarah penjara dunia. Mana ada tahanan dipercaya kunci penjara sama dia. Yusuf tiap hari ngalami godaan seperti istri Potifar. Itu semua itu tahanan ini loh, tahanan politik Bapak Ibu. Kalau Anda pernah masuk penjara gak sih? Enggak, saya tanya dulu. Kayaknya bengong gitu ya. Kalau Anda, saya pernah masuk penjara Pak, pelayanan Pak. Begitu Anda masuk penjara, langsung ditanya dua hal. Kena pasal apa, berapa lama. Tapi ketika Yusuf masuk penjara, jangan tanya kena pasal apa, gak jelas. Berapa lama, kalau Firaun ingat. No hope, no future. Tapi Yusuf fokus jadi orang yang dapat dipercaya. Walaupun tiap hari digoda, udahlah bebasin kita. Yusuf bisa gak makan siang keluar? Bisa aja, kunci di dia. Itu semua tahanan godain Yusuf. Gue di luar tuh ada harta simpanan. Lu bebasin gue lah. No. Jadi orang yang dapat dipercaya. Satu hari dari penjara ke istana. Siapa yang tahu? Fokus jadi orang yang dapat dipercaya. Jangan main-main Bapak Ibu. Apakah Anda dapat dipercayai? Itulah prinsip hidup di bumi seperti di surga. Jangan ingin cepat kaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tahu lagu itu? Tutup mata saudara, buka kedua tanganmu. Biarkan firman Tuhan berbicara di hatimu. Aku tidak punya masalah anakku. Seberat apapun keadaan dunia ini. Aku Tuhan Allahmu sanggup mengangkat hidupmu. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Buang jauh-jauh keinginan cepat kaya.